Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hari ini saya akan memberikan kultum yang berjudul zakat fitri atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah. Apa sih zakat fitri atau zakat fitrah itu? Zakat fitri atau zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atas nama dirinya dan yang di bawah tanggung jawabnya pada penghujung bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, bila yang bersangkutan tersebut memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan pada malam harinya. Adapun kadar yang dibayarkan adalah 1 syok atau kurang lebih dari 2,2 kg atau yang biasa kita genapkan menjadi 2,5 kg dari bahan makan pokok setiap daerah. Menurut sebagian ulama, zakat fitri juga bisa ditunaikan dalam bentuk nilai mata uang seharga kadar zakat tersebut, khususnya jika hal itu lebih bermanfaat bagi fakir miskin yang menerimanya. Dan karena keterkaitannya yang lebih kuat dengan si pembayar zakat daripada keterkaitannya dengan harta, zakat ini juga dikenal dengan sebutan zakatul abdan atau zakatul anfus atau zakat diri. Berbeda dengan zakat mal atau zakat harta yang mensyaratkan nisab atau batas kemampuan finansial tertentu pada harta wajib zakat sebagai standar kemampuan finansial kategori kaya. Dalam zakat fitri, syarat nisab sangatlah sederhana. Artinya, jika zakat mal itu hanya wajib atas orang-orang Islam yang kaya saja menurut hadis riwayat muttafaq alaih dari Mu'adz bin Jabal, maka tidak demikian halnya dengan kewajiban zakat fitri yang bisa jadi juga berlaku bagi orang Islam yang miskin. Karena untuk sekedar memenuhi syarat kewajiban zakat fitri, yakni bahwa seseorang memiliki kelebihan kebutuhan makan minumnya selama sehari semalam hari raya, rasanya banyak sekali orang miskin pada saat ini yang memenuhi syarat tersebut. Maka dengan demikian, banyak orang miskin pun wajib membayar zakat fitri. Padahal sebagaimana yang telah diketahui, orang fakir miskin merupakan salah satu sasaran utama pendistribusian zakat, baik mal maupun fitri. Seperti Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya, seorang miskin di satu sisi wajib membayar zakat fitri, tapi di sisi lain, karena status kemiskinannya, dia juga berhak untuk menerima zakat. Baik fitri maupun mal, di mana boleh jadi yang dia terima justru lebih besar dari yang dia bayarkan. Nah, di sini mungkin akan muncul pertanyaan, jika demikian, apa hikmah dan tujuan seorang tetap diwajibkan berzakat fitri? Padahal di saat yang sama, dia juga termasuk yang berhak menerima pembagian zakat itu. Sehingga seakan-akan apa yang dia bayarkan itu akhirnya akan dia terima kembali, atau justru malah dia bisa mendapatkan yang lebih dari yang sudah dia bayarkan. Mengapa jika demikian orang yang seperti itu tidak dibebaskan saja dari kewajiban zakat fitri, sebagaimana yang berlaku dalam hal zakat mal? Nah, disinilah justru terletak salah satu sisi rahasia keunikan khas zakat fitri. Kita yakin pasti ada hikmah khusus di balik syariah ini. Salah satu hikmah itu telah disebutkan dalam hadis, yakni di samping manfaat dan tujuan memenuhi kebutuhan fakir miskin, seperti tujuan zakat pada umumnya, ada hikmah, manfaat, dan fungsi khusus zakat fitrah yang terkait dengan ibadah puasa yang dilakukan oleh sang muzaki atau si pembayar zakat, yaitu fungsi sebagai faktor pensuci diri orang yang beribadah puasa dan sebagai penutup kekurangan-kekurangan yang terjadi pada puasanya.
menurut hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Demikian berarti zakat fitri merupakan bagian pelengkap yang tidak bisa dipisahkan dari kesempurnaan pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Dan fungsi ini tentu dibutuhkan oleh orang yang berpuasa, baik yang kaya maupun yang miskin. Di samping itu ada hikmah dan fungsi lain yang bisa kita tangkap dari kewajiban zakat fitri termasuk atas diri orang miskin, yakni untuk menjaga komitmen dan konsistensi seseorang untuk selalu berinfak dalam kondisi apapun, kaya ataupun miskin, sempit ataupun lapang, punya banyak atau punya sedikit, dan seterusnya, yang merupakan karakteristik utama orang-orang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133 dan ayat 134. Juga agar si fakir pun tetap bisa mengalami rasanya memberi, tidak selamanya berada di posisi penerima saja. Hal ini sangat penting karena jika kebiasaan berinfak dan memberi ini tidak selalu dijaga konsistensinya, khususnya saat dalam kondisi kekurangan, miskin dan sempit, maka seseorang akan terjangkiti penyakit hati yang menjadikannya berat dan bahkan enggan berinfak, termasuk ketika dia sudah kaya dan lapang sekalipun. Maka marilah terus selalu gemar berinfak dan suka memberi seberapapun, dalam kondisi apapun, dan sampai kapanpun, sesuai kemampuan masing-masing, sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang beriman dan bertakwa. Umat beriman adalah umat penginfak dan pemberi. Dan tiada takwa yang sempurna tanpa semangat memberi dan berbagi. Demikian kultum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.